Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Mbak Ciara, selamat malam Pak Daroja. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai karakteristik Islam dalam pengembangan produk halal farmasi. Jadi kelompoknya ada saya sendiri, Fitriani Ayunintias, dan juga Mbak Ciara Dinta Vandani. Kami dari S2 Farmasi Minat Sosial Administrasi. Jadi dalam karakteristik produk halal farmasi, di sini ada urgensi farmasi halal, di mana dalam farmasi halal ini sendiri merujuk pada produk yang mencakup atau produk yang memenuhi standar hukum Islam, di mana memang di sini diharapkan bahwa dalam bahan baku, kemudian proses produksi, pengemasan, dan distribusinya ini sesuai dengan syariat Islam, di mana produknya adalah produk yang halal. Nah, dari beberapa dari definisi farmasi halal itu sendiri mencakup bebas bahan haram, contohnya adalah alkohol dan juga babi. Kemudian proses produksi harus sesuai dengan syariat Islam. Kemudian bahan aktif dan penolong halal, fasilitas produksi khusus halal, dan tidak terkontaminasi najis. Jadi ini adalah beberapa yang memang harus diperhatikan mengenai kehalalan produk, ya, terutama pada produk-produk farmasi. Kemudian dari kesadaran konsumen global, dari permintaan produk halal ini terus meningkat seiring kesadaran akan konsumsi etis, hidup berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial. Jadi di mana kesadaran konsumen mengenai produk halal ini sudah mulai meningkat, ya. Jadi bisa kita lihat bahwa di dalam produk-produk tersebut, khususnya di dalam produk farmasi, apakah sudah bersertifikasi halal atau belum. Jadi konsumen ini sudah mulai peningkatan kesadarannya mengenai produk-produk halal pada bidang farmasi khususnya. Jadi di sini ada konsumsi etis, hidup berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial. Karena memang masyarakat di Indonesia khususnya adalah mayoritas masyarakat yang Muslim atau Islam. Jadi di mana sini ada global market demand, bahwa pada pertumbuhan kesadaran ini mendorong pengembangan produk farmasi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, terutama negara berpopulasi Muslim besar. Contohnya adalah pada Indonesia. Nah, di sini ada peran Indonesia di mana dengan populasi Muslim terbesar berpotensi besar menjadi pusat industri halal global. Jadi di sini ada peringkat 3 SGIE, kemudian ada kenaikan skornya adalah 19,8 poin. Yes, kenaikan skor tertinggi. Jadi peringkat 3 dunia ekonomi Islam ada pada Indonesia. Kemudian pengembangan regulasi dan BPJPH, kemudian fokus pada persiapan dan daya saing. Jadi memang bahwa produk-produk yang memiliki sertifikasi halal itu sudah menjamin keamanannya, baik itu produknya, kemudian karena sesuai dengan konsep halalan thayyiban pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, bahwa perintah untuk mengkonsumsi yang halal lagi baik, sehingga perlu adanya sertifikasi halal atau label halal pada produk-produk yang sudah melalui proses validasi atau audit mutu gitu ya. Jadi ini untuk menghindari laka setan, jadi makanan harus menyehatkan tubuh. Atau obat-obat pun juga harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai bahan pengobatan. Nah, larangan najis dan haram ini berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 3, bahwa diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan juga daging babi yang dimana ini merupakan bentuk ketaatan mutlak kepada Allah. Jadi ini juga harus diwaspadai karena memang ada beberapa produk farmasi khususnya ini ada yang mengandung gelatin babi. Jadi
Nanti kita bisa lihat bahwa bagaimana cara penggantiannya supaya tetap menjaga kehalalan produk dengan tidak mengurangi kualitas produk itu sendiri, meskipun tidak dari bahan-bahan yang haram seperti itu. Kemudian prinsip maslahat dan mudorotnya bahwa di setiap bahan atau produk farmasi harus memberikan kebaikan. Ya, kebaikan adalah maslahat, jadi harus lebih besar maslahatnya atau manfaatnya daripada mudorotnya bagi manusia. Ya. Nah, ini sesuai dengan tujuan syariah Islam, di mana bahwa hadis Nabi tentang obat, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkannya atasmu. Jadi, setiap penyakit pasti ada obatnya, dan obatnya itu adalah obat yang memang betul-betul sesuai dengan hukum syariat Islam. Karakteristik bahan baku halal farmasi ini sumber bahan yang diperbolehkan dari sumber-sumber bahan nabati, contohnya adalah pada tumbuhan ya, yang bermanfaat untuk sebagai pengobatan. Kemudian ada mineral, kemudian ada hewani halal ya. Hewani ini sudah menjadi apa ya? Pokok utama bahwa ini harus sesuai dengan syariat penyembelihannya jika menggunakan hewan. Nah, penghindaran bahan baku haram, bahan haram atau najis ini, contohnya adalah babi dan turunannya, kemudian alkohol yang intoksikan, kemudian darah. Sini proses penyembelihannya juga sudah dijelaskan ya. Kita juga sudah tahu bahwa hewan-hewan yang disembelih ini harus sesuai dengan aturan syariat Islam, di mana melibatkan pemotongan yang cepat di tenggorokan, kerongkongan, dan pembuluh darah utama untuk mengalirkan darah, serta menghindari siksaan hewan. Karena memang ada beberapa yang kita juga tidak tahu, karena kalau bahan baku itu sendiri mungkin bisa impor dari luar negeri ya, jadi kita tidak tahu apakah nanti yang kita terima adalah pada bahan bakunya hewan itu nanti disembelih dengan benar atau tidak. Makanya harus ada audit mutu dan juga sertifikasi halalnya tentang proses penyembelihan ini. Kemudian contoh produknya yang halal ya tadi penggantinya ada gelatin halal dari tulang ikan, contohnya IPV, kemudian mikrokapsul dari sumber nabati. Sistem produksi dan jaminan halal itu sendiri harus apa ya namanya? Harus memperhatikan beberapa hal termasuk dari pemisahan jalur produksi karena memang kita tidak bisa dipungkiri bahwa setiap industri farmasi khususnya ya ada yang memang dia memproduksi produk yang non halal, mungkin ada kandungan-kandungan babinya dan lain sebagainya, ada yang dia ternyata kebarengan nih, misalkan kebarengan dengan pembuatan produksi yang halal, sehingga harus ada pemisahan jalur produksinya itu sendiri. Nah, kemudian ini yang paling penting adalah audit bahan baku dan pemasok, bahwa semua bahan baku harus bersumber halal dan bersertifikat. Ya, jadi dokumen pendukung valid ini diperlukan untuk bahan yang belum tersertifikasi. Jadi memang harus ada, misalkan kok memang belum ada sertifikasi halalnya, maka harus ada dokumen pendukung yang valid bahwa bahan-bahan tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan dalam syariat Islam. Kemudian pengendalian kontaminasi silang, ini prosedur pencucian dan sanitasi ketat wajib diterapkan. Jadi mesin serta peralatan kontak dengan bahan halal harus bebas dari najis. Jadi semua harus dibersihkan dan betul-betul diperhatikan. Nah, sertifikasi halal ini dari MUI dan BPJPH, bahwa BPJPH ini mengatur jaminan produk halal. Kemudian ada bagian dari LPPOM MUI ini melakukan audit mutu, dan MUI ini komisi fatwa ya. Jadi dari MUI ini nanti akan menetapkan status halal produknya seperti itu. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ciara. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Fitri. Saya lanjutkan ya terkait tentang aspek spiritual dan etika dalam farmasi halal.
Di sini aspek spiritual itu apa saja sih yang harus kita tahu? Ada niat dan doa, keseimbangan ilmu dan agama, transparansi dan akuntabilitas. Jadi gini, niat dan doa itu ya dari awal ketulusan dalam setiap tahap produksi obat, terus mengintegrasikan nilai spiritual untuk ketenangan batin, kejujuran dan niat baik melayani pasien. Keseimbangan ilmu dan agama, ini contohnya seperti filosofi halal, syariat, kualitas dan manfaat. Ada juga obat obat harus halal, baik, toyib, aman, dan efektif. Jadi tujuannya, serta tujuannya dan dasarnya itu ya, mindsetnya itu ya halal, untuk tujuan halal juga. Terus ada juga regulasi standar mencakup bahan baku hingga distribusi. Jadi dari awal sampai obat itu dipasarkan, yaitu distribusinya harus dalam kondisi yang menerapkan syariat Islam. Selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas, di mana informasi produk jelas dan tidak menyesatkan konsumen, label sebagai bentuk akuntabilitas produsen, dan sertifikasi halal yang sah dan audit komprehensif. Jadi maksudnya di sini itu pelabelan yang halal. Jadi setiap obat, makanan, minuman saat ini tuh kan sudah digencangkan ataupun di dipublish semuanya ya, harus ada logo halal. Nah, banyak tuh obat-obat yang tidak memiliki logo halal, jadi mereka ditarik dari peredarannya, dari peredaran masyarakatnya. Selanjutnya ada tantangan dan inovasi dalam farmasi halal. Tantangannya apa sih seorang farmasi dalam menghadapi inovasi pengobatan, produksi, terus eh, pencarian bahan baku. Tantangan utamanya ya, salah satunya ada keterbatasan bahan baku halal. Bahan baku halal itu kan kita tahu sendiri ya, bahan baku obat itu tidak semua murni serta murni dari Indonesia, tapi bahan baku itu bisa kita dapat dari impor. Jadi sedangkan pemerintah saja sudah menggalakkan, eh, kalau sudah menginformasikan regulasi tentang impor itu sudah diminimais, jadi diperkecil lingkupnya, sehingga bisa kita bilang impor itu ya baiknya itu sudah jangan impor. Kita kan Indonesia itu kaya, kaya akan rempah-rempahnya, kaya akan orang-orang pintar, eh kaya akan teknologinya pun kita kan bisa upgrade ya. Tetapi ya itu keterbatasannya, kita ya selalu menganggap itu impor aja lebih gampang. R&D-an, pertukaran R&D-an itu lebih gampang kalau kita dapat dari luar, kita kopas di sini kayak gitu. Jadi kita supply-nya ya dari luar itu. Nah, itu yang menyebabkan kehalalannya ya dipertanyakan, karena kan di Indonesia itu mayoritas Muslim itu ya sangat tinggi dibandingkan di luar. Terus biaya sertifikasi yang tinggi, ada kompleksitas rantai pasokan internasional, dan juga ada kurangnya pengetahuan dan SDM ahli farmasi halal. Eh, SDM ahli farmasi halal itu saat ini ya yang saya tahu di industri tidak semuanya memiliki eh, bagian, kalau tidak salah bagiannya itu ada bagian SCM. Saat belum sampai SCM masih di R&D. R&D pun itu harus menelusuri dulu obat-obatnya itu sudah halal atau belum. Nah, selanjutnya misal obat itu yang tadi disampaikan Mbak Fitri ya, obat itu dikatakan belum halal, tapi harus ada data pendukung lainnya yang mengatakan obat itu bisa kita gunakan gitu. Terus inovasi pengembangan bahan alternatif. Kebanyakan apa sih bahan alternatifnya? Kita tahu ya, penggunaan minyak babi itu kan sering kali ya, di mana-mana pun banyak memakai itu. Eh, di resto-resto pun masih ada yang pakai minyak babi seperti itu. Nah, di dunia farmasi, salah satunya penggunaan gelatin itu bisa digantikan dengan gelatin ikan patin yang umum, gelatin kulit unta, pektin, agar-agar, santan gam, tepung Garut, dan pengemulsi protein whey. Next slide, Mbak. Eh,
standarisasi dan pasar global farmasi halal. Di sini harmonisasi standar halal internasional itu ada upaya menyelaraskan standar halal yang untuk memperkuat ekosistem halal, membangun kepercayaan konsumen dan kolaborasi lintas negara. Di sini ada menggunakan dari OIC, SMISC, JAKIM, BPJH, BPJPH. Nah, ini ada beberapa contoh-contohnya ekosistemnya. Selanjutnya langsung saja ke peluang pasar global dan peningkatan ekspor. Dengan berkaca dari kegiatan impor itu ya, karena pemerintah itu sudah meminimais impor, jadi lebih baik kita yang ekspor aja, karena kan itu akan meningkatkan perekonomian Indonesia ya, salah satunya itu. Jadi Indonesia berpotensi besar menjadi pemain utama industri halal global. Jadi karena kita harus memanfaatkan dong, karena kondisi Indonesia itu tinggi akan Muslim, jadi ya kita manfaatkan, jadikan industri yang mengklaim tanda halal, jadi kita ekspor ke luar. Strateginya sudah mulai ditingkatkan. Ini berdasarkan data Januari sampai Oktober 2024 itu sudah sampai 41,42 miliar US dollar. Pangsa pasar globalnya saat ini baru 3%. Kan emang kecil ya, karena ya itu balik lagi SDM yang kurang, terus kita terlalu sering impor, terlalu sering menerima impor. Jadi ya seperti itu. Makanya saat ini tuh lebih ditingkatkan lagi ke pasar global saat ini tuh jadi ditingkatkan lagi. Pencapaian ini membuka peluang dominasi Indonesia di pasar internasional mendorong pertumbuhan signifikan. Next slide, Mbak. Nah, mungkin yang tadi saya sampaikan sudah membahas sedikit-sedikit kasusnya. Nah, sekarang coba kita lihat implementasinya berdasarkan regulasinya ya. Regulasi wajib halal obat itu ada Perpres nomor 6 tahun 2023, ada Permenkes nomor 3 tahun 2024, dan PP nomor 42 tahun 2024. Ini yang menjadi standar kita dalam menentukan, dalam mengklaim atau mengatakan obat itu tuh wajib halal dan harus harus standar itu. Nah, selanjutnya ada implementasi yang wajib itu sudah dimulai dari Oktober 2021, dimulai wajib halal untuk bahan alam, obat kuasi dan suplemen. Oktober 2026 sampai batas akhir ke bawah, Mbak. Oktober sampai 2026 batas akhir itu industri farmasi didorong untuk siap penuhi regulasi ini. Nah, untuk produk dan sistem jaminan halal itu ya obat bebas dan suplemen itu harus bersertifikat halal bagi konsumen. Pentingnya cermati kehalalan, terutama bahan baku impor dan rantai pasoknya kompleks yang dari hulu ke hilir. Contoh produknya yang sudah mengklaim dia dia halal ada PT Milagro Suplemen, PT Singalangit Jaya Suplemen Obat, dan juga implementasinya itu ada sistem jaminan halal SCH terpadu. Ini artikelnya salah satunya ada implementasi SCH terpadu di pabrik farmasi krusial untuk memastikan cara pembuatannya halal CPH sesuai Permenkes nomor 3 tahun 2024. Next slide, Mbak. Sampai di kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya ya, kesimpulan dan rekomendasinya itu yang pertama ya konsisten halal ya, yang dari hulu ke hilir, dari bahan itu datang dan prosesnya dan teknisnya itu ya kita ya harus bersifat syariah ataupun Islam, ataupun bisa dikatakan halal. Selanjutnya, kolaborasi multi stakeholder stakeholder strategi, yaitu strategi antara pemerintah, industri, akademisi, dan lembaga sertifikasi esensial untuk menciptakan ekosistem halal yang kuat, terintegrasi, dan responsif. Selanjutnya ada selanjutnya ada inovasi berkelanjutan farmasi halal. Jadi gini, untuk ini pengembangan produk farmasi halal itu yang inovasi, berbasis riset, membuka pasar baru, memenuhi kebutuhan kesehatan global, serta mendorong pertumbuhan pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Jadi ya rantainya itu diperkuat sehingga akan ada eh, penggunaan obat halal yang negara lain itu tahu. Jadi di Indonesia aja sudah terkenal, sudah banyak yang pakai. Nah, kita nggak pede dong, kalaupun obat itu kita ekspor. Jadi ya itu salah satu
pertumbuhan yang signifikan untuk Indonesia. Salah satunya seperti itu. Mungkin dari saya cukup untuk presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Fitri, moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ciara atas penyampaian materinya. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih juga teman-teman sudah menyimak. Terima kasih juga Pak Daroja. Kami akhiri penyampaian dari karakteristik Islam dalam pengembangan produk halal farmasi dari saya dan juga Mbak Ciara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.